Welcome back everybody, saudara semuanya. Hari ini tanggal 24 April 2022, hari Minggu, saya mau kasih warning ya. Saya mau kasih tahu hal yang luar biasa akan terjadi mungkin di minggu depan ya, sekitar hari Kamis ya. Anda harus cermati hari Kamis minggu depan ya. Minggu depan dari tanggal 24 April 2022 ini. Karena kita lihat kondisi global, ya kita lihat bahwa ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan, ya. Teristimewa Anda yang di Indonesia yang sudah berkali-kali. Sejak saya pertama kali, saya ini baru hadir di dunia YouTube ini itu bulan September Oktober 2000. Sejak Oktober 2021 ini saya menyuarakan tentang kejadian ekonomi ini, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2021 saya sudah memberitakan tentang akan terjadi market crash besar-besaran di mulai Maret ya, pijakannya ya, dan itu market di global itu belum turun. Nah ini yang belum crash, ini tanda bahaya luar biasa. Nah saya juga sudah mengatakan tentang rupiah ya, pertama kali sejak saya bicara tentang ekonomi saya sudah bicara tentang US dollar rupiah. Jadi kita bicara rupiah kita akan melemah, itu level 18.000 akan tembus nanti. Ya. Akan tembus nanti di tahun 2022 ini. Dan tanda-tanda itu sudah sangat-sangat kelihatan sekali. Dan saya mau katakan di sini, saya tidak perlu menunjukkan kepada Anda di grafik chartnya, secara teknikalnya, tapi saya bicara tentang fundamental aja. Karena memang untuk orang awam, sebagian besar Anda itu akan bingung kalau saya menunjukkannya melalui chat. Ya. Di sini cukup saya bicara tentang hal-hal bahasa-bahasa sederhana yang masuk logika supaya Anda bisa paham, yang awam mengerti, semua orang bisa mengerti tentang apa yang saya katakan ini. Jadi ini saya intisari itu semuanya itu sudah tergambar dari chart. Apa yang saya bicarakan ini itu di chart sudah menunjukkannya. Saya pertama kali bekerja di dunia keuangan ini sejak lulus kuliah tahun 1998. Pertama kali saya di training tentang membaca teknikal itu, hukum yang pertama adalah the history repeat itself. Itu yang selalu terngiang di dalam benak saya, dan saya sejak dari dulu sampai sekarang ini, dan apa yang saya alami selama saya bangkrut di saham, saya kalah di dunia trading dan sampai sekarang ini, itu semuanya saya melihat bahwa sejarah pasti berulang kembali. Dari history repeat itself. Nah dari situlah saya ambil kesimpulan dan saya mau membagikan, dan saya mau supaya Anda semua di seluruh dunia jangan sampai mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Paling tidak Anda sudah ada lampu kuning ya, Anda sudah ada petanya untuk Anda. Supaya Anda bisa selamat, Anda bisa profit yang maksimal, Anda sudah bisa antisipasi apa yang akan terjadi dan peluang-peluang apa yang harus Anda ambil di saat kondisi ini yang akan terjadi. Ya. Nah, 1 abad yang lalu, ya, kita mulai dengan adanya Perang Dunia Pertama, ya, tahun 1914 sampai 1918. Setelah itu muncul flu Spanyol 1918 sampai 1919, pandemik flu Spanyol. Setelah pandemik flu Spanyol, ekonomi itu bertumbuh di Amerika Serikat, bergeliat ekonominya, luar biasa pertumbuhannya ya, sampai orang-orang juru masak, tukang parkir, pengangguran pun bisa mengakumulasi uangnya di pasar modal. Ya, akhirnya pasar modal itu sudah sangat tinggi, ya, utang sudah menumpuk, ya, tetapi harga saham itu tidak jatuh-jatuh, ya, uh, masih tetap tinggi terus. Sedangkan daya beli itu sudah berkurang, ya, produksinya melimpah, daya belinya sudah berkurang. Perusahaan-perusahaan mengalami kerugian, tapi harga saham belum jatuh-jatuh, belum crash-crashnya. Nah, tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober ya, tahun 1929, market mulai crash besar-besaran di Amerika Serikat, dan itu membuat terjadi yang namanya setelah resesi ringan dan akhirnya terjadi
Great Depression atau depresi hebat yang terjadi pada awal abad 20, awal abad 21, yaitu pada tahun 24 Oktober 1929 sampai tahun 1939. Jadi selama 10 tahun bertahannya. Terendah-rendahnya Great Depresi itu, depresi hebat itu pada tahun 1933. Itu luar biasa. Bangkrutnya ekonomi Amerika sampai merembet ke seluruh dunia, ke negara-negara yang memakai standar emas dan cadangan devisa dalam US dollar. Nah, sejarah itu berulang 100 tahun kemudian, ya. Kita dimulai pertama kali bukan perang dunia yang terjadi, tetapi pandemic flu COVID-19. Ya, sudah mulai sejak mulai Desember 2019, ya. Kita di Indonesia mulai puncaknya 2 Maret 2020, ya. Nah, sampai dengan saat ini masih tetap ada saja, belum berakhir itu pandemik COVID-19 itu. Nah, perang sudah berkecamuk 24 Februari 2022, ya, mulai dengan perang Rusia dengan Ukraina. Dan sampai sekarang masih terjadi perang dan potensinya akan terjadi perang dunia ketiga, ya. Itu sudah minggu yang lalu Vladimir Putin, presiden Rusia, sudah mempertontonkan rudal balistik, ya, antar benua, rudal Satan 2, ya. Ya, misilnya namanya rudal Satan 2 yang sangat bahaya sekali, ya. Dan ini semua akan membuat potensi perang dunia ketiga itu terjadi, dan pasti sudah di beberapa konten saya sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa akan terjadi perang dunia ketiga. Sejarah pasti berulang kembali supaya menggenapi apa yang terjadi 100 abad dulu, ya, 100 tahun yang lalu, ya. Pandemik dan perang dunia pertama. Ini akan terjadi perang dunia ketiga. Negara-negara akan berperang, ya. Dan China juga akan menyerbu Taiwan, dan sudah akan terjadi konflik di dunia. Konflik yang berkepanjangan. Dan ini membuat harga komoditas itu tetap saja tinggi. Harga minyak tetap saja naik, ya. Membuat inflasi itu tidak bisa dikendalikan terus. Walaupun Bank Sentral Amerika sudah agresifnya untuk menekan inflasi itu, ya, dengan menaikkan suku bunga, tetapi tetap terjadi inflasi. Karena jumlah uang beredar masih banyak, ada terjadi demand pull inflation di Amerika Serikat, sedangkan produksi itu menurun. Nah, produksi menurun. Nah, nanti Anda bisa saksikan semua itu US dollar sekarang dengan ada kenaikan, dengan Bank Sentral Amerika sudah menekan inflasinya. Dia sudah menaikkan suku bunga, speak untuk menaikkan lebih agresif nanti. 50 basis poin nanti di bulan Mei, itu sudah membuat Treasury bill, surat utang Amerika itu naiknya cukup tajam di atas 2% lebih. Dan US dollar sudah sangat menguat terhadap mata uang di seluruh dunia. Mata uang Eropa, ya, euro sudah 1,7 terhadap US dollar. Pound sterling 1,2 terhadap US dollar. Ini tanda-tanda bahwa mata uang US itu sudah sangat-sangat menguat. Dan sementara kita di Indonesia, kita lihat Indonesia. Di Indonesia yang saya selalu mengatakan bahwa rupiah kita akan menjadi 18.000, tembus 18.000. Ya, mungkin di akhir tahun 2022 ini. Anda semua ini yang menyaksikan, menonton video ini tidak yakin, dianggap saya berbicara omong kosong, ya. Ya, karena rupiah sekarang masih 14.400. Perlu saya kasih tahu bahwa kenapa rupiah kita selalu masih menguat di level 14.400, karena memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ekspor, ya, masih menikmati, negara masih mendapatkan devisa. Jadi narasi yang selalu dibangun oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bahwa cadangan devisa kita itu masih tinggi, masih banyak, ya. Dan mungkin juga selama ini sudah ada capital inflow yang keluar dari bumi pertiwi ini, dari Indonesia, tetapi Bank Sentral selalu melakukan intervensi-intervensi untuk mengamankan nilai tukar rupiah, untuk menjaga nilai tukar rupiah.
Anda harus tahu bahwa hukum pasar, biar Anda intervensi, Anda punya dana cadangan yang cukup banyak, tetapi pada saatnya nanti, pasarlah yang berbicara. Hukum pasarlah yang menang pada saatnya. Ini kita di hukum pasar itu ada logika. Logika yang sudah paten ya. Kalau mata uang Eropa, mata uang di dunia yang lain itu sudah melemah terhadap US dollar sudah tinggi, ya itu namanya keseimbangan. US dollar sudah tinggi. Terus kita ini rupiah ini sementara ini masih kuat. Nah inilah yang bahaya. Satu kali dia berubah drastis jatuh, itu rupiahnya Anda tidak bisa membayangkan dalam otak Anda. Tidak bisa Anda melihat bahwa rupiah akan jatuhnya drastis dalam, cepat. Dan satu lagi logika yang sangat tidak masuk akal. Saya akan saya akan taruhan ini kuping saya dan leher saya jika rupiah tidak tembus 18.000. Mata uang ini hal yang tidak masuk dalam rasio, dalam otak saya bisa jadi gila kalau rupiah ini di dunia mata uang, semua mata uang di dunia itu melemah terhadap US dollar, sedangkan kita sendiri Indonesia menguat terus terhadap US dollar sampai 1-2 tahun ini, sementara yang lain turun. Ini hal yang kayaknya saya akan masuk rumah sakit jiwa kalau ini akan terjadi. Karena ini hal yang tidak mungkin. Rupiah akan melemah tembus 18.000. Supaya Anda tahu ini, saya sudah kasih tahu. Ini hal yang dunia ini akan kebalik-balik ya. Dunia sudah terbalik. Kok rupiah kita lebih kuat dari US dollar, sementara mata uang Eropa, mata uang di dunia semua melemah terhadap US dollar. Jadi, inilah saya bicara tentang kebenaran. Itu hal yang tidak mungkin. Jangan Anda telah terbangun dengan narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah. Ya oke, itu hanya bertahan. Tapi pada saatnya nanti Anda akan lihat, rupiah akan jatuh dalam, bahkan yang saya selalu katakan tembus 18.000, bahkan mungkin lebih dari 18.000. Seperti ada rekan saya dalam konten ini, subscriber ada mengatakan 20.000, 50.000, itu bisa terjadi. Tapi saya katakan bahwa angka 18.000 itu pasti pecah. Nah, disinilah ada peluang. Harga US dollar rupiah sekarang kan 14.400. Ke 14.000 itu sudah 100% investasi Anda. Nah, apalagi ke 50.000 dan lain-lain. Nah, untuk sekarang ini Anda jangan terlalu berharap banyak untuk di pasar saham, apalagi si bisnis cryptocurrency angan-angan fiksi itu lebih gila lagi. Akan ada menangis darah semuanya orang di seluruh dunia, uangnya ludes habis di cryptocurrency tahun ini. Oke, pasar saham ini, ini satu lagi. Dow Jones itu bertahan terus di level 35.000. Nah, sekarang sudah turun di 33.000. Dan yang lucunya ini, Bursa Efek Indonesia, ISG-nya 7.200, 7.300. Ini orang gila ini. Sekali turun 3.500. Anda catat ini tanggal 24 April 2022. Video ini Anda catat dan Anda nanti akan lihat bahwa indeks harga saham gabungan kita sudah di level 3.500. Anda lihat nanti. Anda buktikan nanti. Nah, disitulah ini akan terjadi menangis darah di Indonesia. Karena ngototnya mereka untuk masuk di saham. Mereka akan 10 tahun baru harga mereka yang beli itu kembali lagi. Ya, akan terjadi Great Depresi. Akan terjadi depresi hebat setelah kejadian ini. Karena kejadian ini beda. Ya, krisis-krisis yang sudah dialami dulu tahun 1997 itu namanya krisis moneter Asia yang terjadi, krisis di negara-negara di Asia. Berimbas ke kita Indonesia, terpuruknya rupiah sampai ke 17.000. Ya. Harga saham kita jatuh ya. Maret 2008 subprime mortgage ya, tidak berimbas cukup dalam dengan kita di Indonesia ya. Nah, sekarang ini kejadiannya beda. Ini seluruh dunia mengalami inflasi yang cukup tinggi. Kalau di Amerika itu masih bisa bertahan karena mereka punya daya beli. Kalau di kita ini sejak Desember 2019 sampai dengan detik ini, saya ini juga melakukan bisnis UKM. Saya melihat bahwa memang daya beli itu tidak ada. Daya beli itu semakin hari semakin berkurang terus.
Nah, yang jadi masalah akan terjadi resesi, terjadi depresi hebat nanti di kita adalah masalah di daya beli. Daya beli tidak ada, ya. Inilah yang membuat akan terpuruk, ya. Anda bisa lihat sendiri, mau tidak mau pemerintah itu menaikkan PPN, ya, menaikkan uh, gas LPG 12 kilo, nanti yang 3 kilo juga akan dinaikin, tarif daftar listrik juga akan dinaikin, Pertamax dinaikin, Pertalite dinaikin, ya, solar dinaikin, semua barang-barang akan ikut naik, merembet inflasi. Kenapa pemerintah harus melakukan kebijakan itu? Jika pemerintah tidak melakukan kebijakan itu, maka beban pembiayaan negara, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara itu akan tergerus. Negara akan mengalami kesulitan keuangan di sini. Jadi inilah salah satu solusi bagi negara, ya. Utang kita juga jika capital outflow keluar semuanya. Anda bisa lihat negara-negara di Asia sudah terkena imbas krisis utangnya. Biasanya begitu. Untuk mau terjadi krisis besar itu ujung-ujungnya adalah masalah di krisis utang. Sri Lanka, Pakistan, dan nanti itu hal-hal itu akan merembet ke negara berkembang semuanya. Kita juga akan mengalami hal yang sama. Jika itu terjadi, maka rupiah 18.000 itu di depan mata. Maka inilah kesempatan bagi Anda, solusi bagi Anda, ya. Anda harus beralih. Anda harus selamatkan harta Anda. Uang Anda jangan di bisnis. Karena bisnis real akan mengalami sangat-sangat kesulitan. Anda hanya bekerja keras siang malam. Apa yang Anda dapatkan tidak sebanding dengan apa output yang Anda keluarkan. Akhirnya ujung-ujungnya bertahan 1-2 tahun, Anda tutup usaha itu. Jadi sia-sia saja. Lebih baik uang Anda itu Anda investasi di mata uang US dollar atau Anda investasi di logam mulia emas. Karena itulah yang akan terjadi yang membuat Anda itu selamat dari kondisi resesi, kondisi depresi hebat yang akan terjadi di masa ke depan ini. Ini solusi. Kalau Anda tetap ngotot mau berusaha, silakan saja. Tetapi itu Anda melakukan hal yang sia-sia. Anda menjaring angin, menjala angin. Karena nanti ujung-ujungnya Anda loss juga, Anda rugi juga. Jadi selama ini cuma seperti Anda melakukan kesibukan-kesibukan saja. Tapi kesibukan yang tidak ada gunanya sama sekali. Output yang Anda keluarkan sama yang dihasilkan sama. Jadi apa? Capek doang gitu istilahnya. Jadi nggak ada gunanya, ya, mubazir gitu. Nah, yang paling tepat, langkah bijak adalah, hai ibu-ibu, bapak-bapak, jadilah yang smart, bijak, yaitu Anda melakukan investasi di US dollar dan logam mulia emas. Ini sudah ulang-ulang saya katakan ini, karena saya ingin Anda itu jangan melakukan hal seperti bangsa-bangsa bodoh di dunia sana yang akhirnya mereka kerja sia-sia. Membuka usaha ini ujung-ujungnya 1 tahun tutup lagi. Jadi mereka selama ini cuma sia-sia. Mereka cuma melakukan kesibukan yang tidak ada artinya apa-apa. Oke, yang satu lagi yang penting di sini adalah Anda harus belajar. Jika Anda ingin tahu lahan basah tentang ini peluang. Lahan basah supaya bisa membuat Anda itu profit tiap hari. Ya, profit adalah Anda masuk ke lahan basah futures trading. Nah, saya ada sertakan email saya di bawah ini. Jika Anda belum paham, belum mengerti, Anda email saya, nanti saya akan menjelaskan lebih detail kepada Anda. Anda yang sudah mengerti tentang trading futures, ya, saya mohon Anda bisa bekerja sama dengan saya. Anda bisa di link broker di bawah ini, ya. Anda transfer uang, Anda trading di sini, ya. Uang Anda pasti selamat karena ini adalah anggota Bursa Berjangka Jakarta, ya. Izin dari Bapepti, ya. Pasti aman pemerintah dibanding di perusahaan-perusahaan gelap di luar sana yang Anda harus hati-hati karena perusahaan-perusahaan tipu-tipu, ya, akan memakan uang Anda di tahun kekeringan likuiditas di tahun 2022 ini. Dia akan bolari duit Anda dan Anda tidak bisa withdraw. Anda mau cari kemana? Tidak berizin, pemerintah tidak turun tangan di sini karena dia tidak berizin dengan pemerintah di sini. Dia hanya ada di internet. Anda silakan cari di dunia maya.
Mudah-mudahan Anda bisa menemukannya. Oke, jadi jangan cari masalah dengan hal-hal yang memang Anda sudah tahu itu berisiko, karena itu dunia maya, tidak ada kantornya, tidak ada izinnya, Anda masih tetap di sana. Ya, jadilah orang yang bijak. Oke, saya sudah berulang kali mengatakan ini, ya. Anda harus hati-hati ya. Oke, inilah informasi yang bisa saya bagikan kepada Anda semuanya. Anda harus cermati bahwa ini bahaya. Mungkin bahaya itu akan terjadi di minggu depan, ya, sekitar Rabu atau Kamis, ya, minggu depan, ya. Nah, hati-hati bahwa ini kejadian luar biasa sudah pasti akan terjadi, karena ingat ya, harga itu sudah di puncak-puncaknya, ya. Ingat saja, apa yang saya katakan ini bukan hanya bicara asal bicara, tetapi kita punya dasarnya. Tentunya saya tidak perlu menunjukkan rahasia itu kepada Anda. Saya cukup memberikan hasilnya supaya Anda hati-hati dengan kejadian ini. Ya, kejadian ini sangat-sangat luar biasa. Ini seperti dunia meriset ulang 100 tahun yang lalu dan kembali lagi terjadi di 100 tahun, ya, di awal 2000 tahun 2000 ini. Oke, sekian informasi yang berharga ini supaya ini berguna bagi Anda dan Anda firaskan kepada banyak orang, dan mohon dukungan Anda untuk subscribe channel YouTube ini. Semakin banyak Anda subscribe channel YouTube ini, semakin banyak manfaat yang saya berikan kepada Anda, dan tekan loncengnya juga untuk notifikasi. Sukses untuk Anda. Hanya di channel inilah saya selalu berdoa untuk Anda. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati Anda, memberikan Anda sukses dalam segala apa yang Anda usahakan. Dan semoga juga apa yang Anda dengar dan Anda lakukan dalam konten YouTube ini, saran-saran saya ini, Tuhan memberkati Anda. Anda sukses. Amin.